nggak mesti yang sensitif ya. Yang nggak sensitif juga kalau misalnya ngeliat matanya, kok kayaknya ngelirik ya gitu. Kok kayaknya lagi melotot ya gitu ya, lagi marah. Itu ya emang apa yang ada di dalamnya itu gitu. Apa yang ada dalam boneka itu gitu. Halo, ketemu lagi bersama saya Madam Ara dalam sharing session. Kali ini saya mau sharing tentang spirit doll, tentang boneka arwah. Beberapa waktu lalu kan lagi banyak tuh ya artis-artis yang pada memelihara boneka gitu ya. Mereka senang sama boneka, terus udah kayak dianggap ini gitu anak sendiri. Nah, di sini saya mau sharing. Sebenarnya untuk spirit doll sendiri itu sudah bertahun-tahun gitu ya, sudah yang beratus-ratus tahun itu udah ada gitu. Tapi memang nggak yang apa ya, maksudnya nggak yang terlalu ini gitu, nggak yang terlalu langsung booming gitu ya. Tapi tadi ya namanya boneka arwah gitu. Itu nggak hanya di kita aja sebenarnya, tapi di negara lain juga mereka mengenal atau ngerti tentang itu gitu. Nah, selain itu saya juga mau sharing kalau di kita sendiri sebenarnya banyak orang yang udah suka untuk pelihara boneka itu sudah lama gitu, dan bukan untuk diekspos gitu ya, bukan untuk diekspos. Terutama yang mereka sebenarnya sudah tahu, atau lebih ke orang-orang indigo, lebih ke yang mereka punya kelebihan khusus gitu, punya kelebihan tertentu. Nah, tapi bukan berarti yang nggak punya kelebihan nggak bisa memelihara. Cuman itu agak beresiko sebenarnya. Kenapa begitu? Karena bisa dibilang merawat boneka arwah atau spirit doll itu nggak gampang. Kita harus tahu dulu. Tahu apa? Satu, tahu gimana ceritanya dia jadi arwahnya. Apakah dia kecelakaan? Apakah dia bunuh diri? Apakah dia dibunuh? Gitu. Kita harus tahu karakternya. Bagaimana dia, suka usil apa enggak? Pendiam apa enggak gitu. Nah, kenapa kita mesti tahu? Karena itu berhubungan dengan cara kita nantinya merawat dia. Gitu. Jadi, oh yang ini terlalu cerewet nih, ini terlalu aktif, banyak tingkah. Oh kalau gitu dia dimasukin aja nih di kaca gitu, di ruangan kaca. Oh yang ini kalem, yang ini nggak terlalu banyak maunya gitu. Oh nggak apa-apa, ditaruh atau dipajang di atas lemari atau di lemari. Jadi itu tadi yang saya bilang berhubungan dengan gimana kita nanti ngerawatnya gitu. Jadi nggak boleh, bukan nggak boleh ya, tapi lebih enak kalau emang kita tahu nih gitu asal usulnya tuh gimana gitu si boneka ini. Nah, kalau ada yang penasaran sebenarnya itu bener nggak sih gitu ya? Apa cuman halu aja? Nah, saya sharing lagi kalau sebenarnya memang itu benar adanya gitu. Maksudnya benar adanya itu ya emang benar-benar ada sosok arwah terus dimasukin ke boneka itu gitu. Makanya kalau misalnya nih kalian lagi jalan-jalan terus atau mainlah ke tempat teman yang memang dia punya banyak koleksi spirit doll gitu. Pasti ada rasa ini gitu, ada rasa apa ya? Ada yang nggak mesti yang sensitif ya, yang nggak sensitif juga kalau misalnya ngeliat matanya, kok kayaknya ngelirik ya gitu, kok kayaknya
lagi melotot ya gitu ya, lagi marah. Itu ya emang apa yang ada di dalamnya itu gitu, apa yang ada dalam boneka itu gitu. Terus kalau misalnya lagi jalan atau lagi ngobrol nih sama yang punya boneka, terus tahu-tahu rubrak jatuh gitu ya, ada barang jatuh gitu ya, atau ada ya tadi kemungkinan besarnya memang dari spirit-spirit yang ada di boneka itu gitu loh. Bisa ngajak main, bisa yang lagi marah karena sebenarnya nggak suka diomongin, bisa yang lagi kelaparan karena lupa nggak dikasih makan gitu. Nah, terus tahunya gimana sih gitu. Nah, itu tadi kedekatan emosional antara yang memelihara spirit doll sama spirit doll itu akan terjalin sebenarnya gitu. Jadi dia tahu kesukaannya apa, makanannya yang dia gemari apa gitu. Nah, kok bisa tahu? Itu awalnya mungkin mereka bereksperimen. Maksudnya bereksperimen tuh gini. Naruh beberapa macam jenis makanan yang disukain. Misalnya kalau spirit doll-nya ini memang anak kecil. Oh oke, taruh makanan-makanan yang memang kegemaran anak kecil. Terus caranya gimana? Dicobain. Karena gini, saat kamu udah naruh, terus dalam kurun waktu 3 hari, 4 hari, kamu cobain. Ada rasa yang hilang, hambar, jadi hambar. Nah, itu berarti saripatinya memang sudah makan tuh, gitu, sudah masuk tuh ke arwah. Susu juga gitu. Jadi minuman sebenarnya nggak mesti susu, meskipun kebanyakan susu ya. Tapi ada susu, ada soda, minuman bersoda gitu ya. Ada air putih, ada kopi, ada teh, whatever itu. Jadi jenis minuman itu gitu. Jadi ada yang spirit doll yang memang senangnya kopi, dikasih susu ya kan segitu aja tuh. Tapi saat kamu kasih kopi pakai gula misalnya gitu ya, itu tandanya bisa yang dari gelasnya itu terus jadi menyusut, bisa juga rasanya tuh jadi ini gitu, jadi hilang setelah berapa hari gitu. Itu saripatinya intinya gitu, apa namanya, yang bisa hilang. Nah, balik lagi di sini saya lebih menekankan tentang tadi ya gitu, spirit doll itu apakah benar-benar realita gitu ya atau sekedar halu. Saya bisa sharing kalau itu memang realita dan benar adanya, memang ada boneka. Cuman ada juga boneka-boneka yang memang nggak ada isinya, nggak ada spirit doll-nya. Meskipun tampangnya, bukan tampang ya, meskipun bentuknya bayi misalnya, atau bentuknya ABG gitu, atau nenek-nenek sekalipun, tapi nggak ada spiritnya di dalam. Ada juga gitu, nggak ada spirit doll. Jadi tidak semua boneka itu ada spirit doll-nya. Meskipun bentuknya menyerupai gitu ya, meskipun bentuknya menyerupai, tapi tadi tidak semua boneka itu spirit doll gitu. Nah, apakah akan selamanya spirit doll itu di situ? Enggak. Jadi ada waktunya di mana dia terus kenirwana ibaratnya gitu. Jadi ada masanya atau ada waktu-waktunya juga di mana spirit doll itu akhirnya gitu sudah waktunya untuk oke, gue nggak di sini lagi nih, urusan gue di dunia udah beres nih, terus dia ini gitu ya. Nah itu juga tadi ya, kalau terutama kalau yang memeliharanya memang cukup cukup sense-nya cukup tinggi gitu ya, dia anak indigo, dia memang punya kelebihan di situ gitu, itu tahu gitu dia lagi kesakitan, dia lagi sedih, dia lagi udah siap-siap mau pergi, itu kerasa gitu, itu kerasa, mereka kerasa. Nah, jadi tadi ada masanya, jadi si arwah-arwah itu nggak mesti selamanya ada di dalam boneka itu gitu. Nah, cuman kalau saya bisa saranin sih sebaiknya kalau yang belum paham betul, mendingan nggak usah deh gitu, nggak usah ikut-ikutan melihara. Kenapa? Karena tadi resikonya besar. Kita mungkin nganggapnya nggak kenapa-napa, tapi itu pengaruhnya sama orang-orang rumah atau sama tamu yang datang atau sama tetangga sekalipun itu besar. Nah kalau yang memelihara itu nggak tahu
cara menghandlenya, nggak tahu itu arwahnya siapa, dia gimana karakternya, atau yang berhubungan dengan arwah itu tadi gitu, tadi mendingan nggak usah. Kalau ditanya saya sendiri, apakah pernah gitu, mau ditawarin pernah, tapi karena saya tahu PR-nya banyak gitu ya, jadi saya memutuskan untuk nggak saya ambil gitu, nggak saya terima. Apakah saya pernah berkolaborasi atau pernah ngobrol sama temen yang memang dia bisa bisa bahasa ini gitu ya, bisa ngobrol lah, intinya bisa ngobrol dengan spirit doll. Apakah dia punya spirit doll? Ada juga beberapa teman saya gitu ya, dan saya salut dengan mereka karena tadi mereka punya ketelatenan, punya kesabaran untuk merawat. Nggak cuma satu, kadang mereka punya banyak gitu. Nah itu mesti telaten loh, ngasih makan gitu ya, ngasih minum, kadang ngajak main gitu. Jadi tadi yang memang memutuskan untuk melihara spirit doll itu mesti siap deh gitu, karena PR-nya banyak. Jadi jangan cuma sekedar oke, adopsi gitu, oke ambil terus gaya-gayaan gitu ya, oh gue punya spirit doll nih sekarang gitu. Itu bukan begitu gitu caranya. Jadi tadi punya tanggung jawab khusus di mana kita memang mesti merawat supaya tadi arwah juga nggak yang terjebak bertahun-tahun dan sekian lama terjebak di situ gitu ya, di tubuh atau di badan boneka itu gitu ya. Nah itu tadi punya tanggung jawab moralnya tuh di situ gitu. Jadi tadi di sini saya mau sharing sebaiknya gitu, nggak usah ikut-ikutan atau nggak usah gaya-gayaan untuk melihara. Bukan berarti nggak boleh ini ya, nggak boleh beli boneka ya. Kalau cuma beli boneka nggak apa-apa, tapi tadi ya spirit doll terutama gitu, itu jangan cuman main adopsi gitu ya, atau main beli tapi nggak tahu latar belakangnya, karena resikonya banyak, PR-nya juga banyak gitu. Jadi better boneka biasa aja, yang nggak perlu dikasih makan, yang nggak perlu diajak main, nggak perlu ini gitu ya, nggak perlu diajak ngobrol, karena ada beberapa juga yang spirit doll yang senang diajak ngobrol. Kalau nggak diajak ngobrol ngambek, itu ada juga gitu. Jadi tadi better pikir berkali-kali untuk memutuskan ambil atau enggak gitu. Itu perlu pikir panjang, perlu dipertimbangkan dengan matang gitu sebelum kalian memutuskan untuk ambil atau mengadopsi spirit doll gitu. Oke, demikian tadi sharing session saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, untuk like, dan tinggalkan komen. Terima kasih.